Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi hari ini saya akan memberikan kuliah mengenai materinya patogenesis kanker serviks dan pencegahannya. Pada pagi hari ini materi ini akan menjelaskan bagaimana epidemiologi maupun bagaimana terjadinya kanker serviks yang sebenarnya bisa dicegah dan bisa dikurangi insidensi maupun mortalitasnya. Untuk itu nanti kita akan mengadakan sedikit diskusi, tanya jawab untuk pendalaman materi mata kuliah ini. Baiklah, saya mulai dulu bahwa secara pendahuluan kanker serviks sampai saat ini masih menjadi beban dunia. Menurut WHO tahun 2019, kanker serviks insidensinya menempati urutan keempat dengan insiden global 527.600 kasus baru dengan angka mortalitas hampir lebih separuhnya, yaitu 265.700 kasus kematian. Demikian juga insiden dan mortalitas di Indonesia, data tahun 2018 dari WHO juga mendapatkan bahwa terdapat 348.000 kasus dengan angka kematian hampir 60% juga, yaitu 207.210 kematian, di mana incidence rate-nya adalah 23,4% dan mortality rate-nya adalah 13,19%. Apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan yang mencolok insiden kematian maupun morbiditas kanker serviks antara negara berkembang dengan negara maju? Ternyata adalah masalah screening, ya. Di negara maju program screening untuk kanker serviks ini tidak jalan. Jumlah SDM untuk melaksanakan kegiatan ini kurang dengan infrastruktur yang lemah, dengan juga berkaitan dengan dari masyarakatnya, di mana mereka dalam ekonomi rendah, pendidikan rendah, sehingga mereka tidak begitu peduli pentingnya melakukan screening minimal 1 kali setahun pada wanita-wanita yang pernah kontak seksual. Nah, untuk itulah WHO melalui strategi globalnya mempunyai target di tahun 2030 itu diharapkan seluruh negara-negara baik yang maju maupun berkembang secara global harus meningkatkan cakupan vaksinasi sebesar 90%, cakupan screening 70%. Nah, dalam hal ini untuk negara berkembang, WHO menyarankan atau merekomendasikan pemeriksaan screening yang baik adalah pemeriksaan IVA. Nah, bagaimana patogenesis terjadinya kanker serviks itu? Kanker serviks ini hampir 99% dikatakan bahwa penyebabnya adalah adanya infeksi virus HPV, ya. Lebih dari 100 tipe virus HPV telah diidentifikasi. Bentuk virus HPV ini seperti ini, bulat dengan tonjolan-tonjolan yang merupakan protein. Jadi virus itu diselubungi oleh protein, di mana bagian intinya di tengah DNA-nya, ya. Jadi dia merupakan virus jenis DNA. Nah, bagaimana virus ini bisa multiplikasi atau memperbanyak diri? Dia tidak bisa memperbanyak diri kecuali dengan bantuan host atau inangnya. Terdapat berbagai jenis protein, namun yang penting dalam proses terjadinya patogenesis infeksi virus HPV ada E6 dan E7, ya. E6 dan E7 inilah yang merupakan antigen virus yang akan menyebabkan rentetan kejadian proses infeksi daripada virus HPV itu, yang menyebabkan sel inang itu terpaksa melakukan mitosis atau pembelahan diri secara berlebihan. Jadi virus itu akan masuk ke alat kelamin wanita itu melalui liang vagina, artinya melalui hubungan seksual. Jadi melalui hubungan seksual, mulut rahim ini akan
terpapar sama virus HPV. Tapi virus ini tidak bisa masuk kecuali ada luka, ya, ada mikroabrasi pada lapisan epitel pada serviks. Kita ketahui bahwa lapisan epitel serviks itu sama seperti di kulit, dia merupakan lapisan squamous yang berlapis, ya, squamous yang berlapis. Nah, di bagian basalnya ini ada sel parabasal, inilah yang melakukan mitosis kalau ada lapisan yang di permukaannya ini mati atau mengelupas. Pada wanita yang pernah kontak seksual itu akan terjadi robekan atau luka di lapisan ini. Nah, robekan inilah yang menjadi port di entry, jalur masuk bagi si virus masuk ke dalam lapisan parabasal ini. Kenapa virus itu memilih lapisan parabasal? Karena virus itu memiliki radar di mana dia akan mencari inang yang melakukan mitosis. Jadi virus ini akan memaksa sel parabasal ini untuk melakukan mitosis, dan virus ini akan ikut membelah di dalam sel-sel anak daripada sel epidermis tersebut, sehingga dia sampai di permukaan dia akan menyebar lagi, ya, menyebabkan sel-sel sebagai sel atipik. Kenapa kita sebut sebagai sel atipik? Karena dia bentuk daripada sel tersebut berbeda dengan sel normal. Ini kalau kita lihat ini sel normal, di mana kita lihat antara perbandingan inti dengan sitoplasmanya, NC rasionya 1:3. Tapi pada sel yang mengalami mitosis akibat dipaksa virus HPV, itu NC rasionya terbalik. Intinya lebih besar daripada sitoplasma. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan Anda. Baik, terima kasih. Bertanya, Dok. Rizky dulu ya, silakan Rizky. Silakan. Dok, izin bertanya. Dok, untuk faktor genetik sendiri, Dok, seberapa besar, Dok? Katanya ada mutagen dari kromosom tertentu yang akan lebih cenderung berkembangnya CA cervix dibandingkan dengan individu yang lain yang tidak punya faktor risiko, Dok. Mohon arahannya, Dok. Ya, pertanyaannya sangat bagus sekali ya, pertanyaan biomolekuler itu ya. Jadi memang seperti kita ketahui bahwa proses terjadinya penyakit itu tidak serta-merta hanya berdasarkan adanya infeksi tadi ya. Saya ambil contoh misalnya gen P53 ya. Gen P retinoblastoma ya. Nah, kalau gen P53 itu adalah suatu gen yang bersifat tumor supresor. Nah, P53 ini mengalami switch off, dia tidak bisa menekan sel-sel yang melakukan mitosis itu untuk berhenti mitosis. Demikian Dr. Rizky, bagaimana? Apakah cukup jelas? Sangat jelas, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Oke. Ada lagi mau ditanyakan? Andaru tadi mau tanya, silakan. Izin bertanya, Dokter. Kalau pasien-pasien yang kita temukan dengan lesi premalignan, apakah ada paruh waktu sampai dengan menjadi selnya menjadi cancerous cell, Dokter? Ya, pertanyaannya bagus. Jadi memang dari banyak penelitian yang dilakukan oleh para ahli, mereka mendapatkan bahwa terdapat variasi periode di mana yang kita sebut periode lesi prakanker ya. Periode lesi prakanker itu adalah periode di mana dia belum melakukan infiltrasi daripada sel tersebut ke membrana basalis ya. Memang kalau daya imunnya bagus, maka ini akan mengalami regresi ya. Yang tadinya misalnya dia lesi derajat tinggi, dengan imunnya bagus maka lesi itu akan mengalami healing menjadi lesi derajat rendah, bahkan bisa sembuh kembali menjadi normal ya. Tapi yang penting bahwa kita sebagai tenaga medis menemukan fase dia masih lesi prakanker ya. Karena kalau kita menemukan dia masih lesi prakanker, maka kita otomatis akan memutus mata rantai dia menjadi kanker serviks. Demikian, Andaru, cukup jelas?
Jelas dokter, terima kasih dokter. Oke, saya rasa cukup ya materi kita pada kali ini.